Yo guys, welcome back to my channel. Pada video kali ini, gue akan bahas tentang cara cepat untuk pemulihan patah tulang. Dan apa aja sih yang harus kalian lakukan ketika lo masih dalam tahap pemulihan? Gue di sini hanya sekedar sharing aja ke teman-teman. Barangkali video ini bermanfaat ya. Gue bukan seorang dokter yang tahu segala hal, tapi seenggaknya gue pernah merasakan sendiri sakitnya kayak gimana, terus proses pemulihannya kayak gimana. Gue juga udah tahu dan udah ngerasain ya. Mungkin teman-teman di sini yang juga sedang mengalami patah tulang dan bingung apa aja sih yang harus dilakukan. Terkadang kita itu kalau tanya dokter itu nggak sesuai dengan apa yang mereka omongkan, karena barangkali si dokter tersebut itu hanya pernah memeriksa orang yang patah tulang, ya nggak? Tapi belum tentu si dokter tersebut itu pernah patah tulang. Itu bedanya sih. Dan orang yang pernah merasakan sakitnya kayak gimana, prosesnya kayak gimana, itu beda loh dengan orang yang hanya pernah menangani atau pernah melihat atau sekedar tahu doang. Dan ini gue bener-bener merasakan, dan mungkin di video-video yang akan datang atau di video selanjutnya gue juga akan bahas lebih detail lagi tentang ini. So, maka dari itu bagi kalian yang belum subscribe channel ini, langsung aja subscribe di bawah. Ini videonya sangat penting sekali. Apa aja sih yang harus dilakukan ketika tangan kalian masih sakit dan baru jatuh atau baru patah kerak gitu ya? Oke. Tapi sebelum itu gue akan sedikit cerita. Itu aku patah tulang, itu udah 2 kali bro. Waktu itu masih kecil. Kalau nggak salah itu kelas 3 SMP kalau nggak salah. Dan yang patah itu di sini, di ulna. Itu gila banget cuy, sakit banget. Dan kalau masih kecil itu kan proses pemulihannya itu cepat. Beda dengan usia kita yang semakin bertambah, semakin kekurangan nutrisi, jadi proses pemulihannya lama. Dan patah tulang yang kedua itu waktu aku kemarin sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu, itu aku jatuh basket ya. Dan ya sekarang masih agak nyeri sih, tapi udah bisa diajakin main lah. Istilahnya seperti itu, udah bisa dipakai nulis, dipakai gambar, dipakai main game, megang mouse, pakai motor, basket juga ya, meskipun masih agak trauma sih, tapi it's okay dan itu udah lumayan enak. Berbeda dengan waktu dulu pas pertama kali sakit, gila cuy, rasanya ngeri sekali. Oke. Terus apa aja sih yang aku lakuin selama 1 bulan lah, satu bulan setelah gue patah tulang. Biasanya kalau kita patah tulang itu 1 bulan setelah patah tulang, kalau emang udah ngerasa nggak sakit itu boleh dilepas. Dan aku waktu itu pas 1 bulan itu udah aku lepas karena udah nggak kuat, gatal cuy. Kalau kalian pernah patah tulang dan ngerasain ini pasti ya paham lah apa yang aku katakan. Jadi ketika patah tulang itu kan tangan kita itu dibungkus dengan gips ya, dan udah lama kita nggak kena cahaya matahari, nggak pernah dicuci, dan baunya nggak enak, terus gatel juga. Maka dari itu gue 1 bulan setelah patah tulang itu gue lepas cuy. Nah, dan terus apa aja sih yang harus dimakan? Waktu itu aku makannya seperti biasa, hanya aja dibanyakin minum susu yang mengandung kalsium ya, karena kalsium di susu itu bagus. Kemudian protein penting banget karena membangun otot-otot juga yang cedera dan membangun tubuh yang rusak. Jadi ketika kita patah tulang itu yang keras atau yang rusak itu nggak hanya tulang sih, otot pun juga kadang memar, cedera seperti itu ya. Jadi protein itu perlu. Kemudian glukosamin itu bagus untuk sendi kita ya, karena yang patah itu pergelangan tangan itu pasti sendi juga ikut kena cuy, karena hentakan, karena aku jatuhnya seperti ini dan ya seperti itu rasanya. Dan yang jangan lupa adalah kalian harus memenuhi kebutuhan kalsium
ya. Tadi kalsium lewat susu dan sekarang kalsium lewat tablet atau suplemen makanan. Dan itu menurutku baik dan perlu banget, karena untuk mempercepat proses pemulihan tulang itu kalsium sangat perlu. Dan kebutuhan kalsium kalau kita mengandalkan dengan susu saja itu menurutku nggak cukup ya. Protein pun juga seperti itu, tapi aku lebih fokus ke kalsium, jadi aku lebih invest banyak duit untuk beli kalsium atau suplemen, kalsium suplemen. Jadi kalau kalian nggak tahu seperti apa bentuknya kalsium suplemen yang aku pakai, kalian bisa lihat di video-video yang sebelumnya. Itu udah aku bahas kalau nggak salah. Dan mungkin aku akan bikin playlist juga nanti, jadi biar teman-teman itu gampang untuk menemukannya, seperti itu. Kemudian setelah kalian patah tulang, itu kalian jangan olahraga dulu, jangan banyak gerak dulu, karena takutnya, apalagi nih kalian baru patah tulang, terus baru pasang gip, itu sangat resiko banget ketika kalian digunakan untuk aktivitas ya. Terutama untuk aktivitas berat. Itu lebih baik kalian istirahatkan tubuh kalian, badan kalian rebahan aja di kasur. Nggak usah ngapa-ngapain ya, sampai minimal ya tangan kalian nyerinya udah mulai hilang. Dan itu nyerinya, itu aku ngerasa itu sekitar berapa ya? 1 bulan pertama itu udah mulai berkurang. Jadi 1-2 minggu awal itu gila cuy. Mulai dari makan nggak enak, kemudian tidur pun nggak nyenyak. Itu karena wah gila. Itu kita harus memposisikan tangan kita itu ke bentuk yang pas gitu loh. Kalau tangan kita salah memposisikannya itu ngilu banget, serius seperti itu. Dan jangan lupa kalian juga harus istirahat yang cukup. Meskipun kalian susah tidur, tapi siangnya itu kalian juga wajib tidur siang. Jadi agar tulang kalian nggak bergeser dan kalian nggak kelelahan. Seperti itu. Terus apa lagi ya? Mungkin itu tadi tips-tips tentang pemulihan, cara cepat untuk memulihkan patah tulang kalian. Dan ya itu tadi yang aku lakukan, hal-hal apa saja yang aku lakukan selama patah tulang. Mungkin aku akan update video lebih lagi jika kalian memang tertarik dengan video seperti ini. Jadi bagi kalian yang baru nonton video ini atau udah lama subscribe channel ini, jangan lupa bagikan video ini ke